Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah soal ujian tengah semester Ganjil 2025 dan sekaligus saya akan mempresentasikan mengenai soal tersebut. Nah, di sini soal yang saya kerjakan itu dari mata kuliah kepemimpinan. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, dan juga slide yang dimana inti saya menjawab sebuah soal. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, nama saya Rifki Dano Asmoro. Teman-teman saya sering memanggil saya Danu. Kemudian saya dari kelas 23 IF 02. Kemudian saya dengan nomor NIM 23115489. Salam kenal semuanya. Nah, sini saya akan langsung menjawab nomor satu, yang dimana peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan menurut pandangan saya sendiri. Jadi, menurut saya adalah kepemimpinan pada dunia mahasiswa berperan sebagai fondasi penting dalam membentuk suatu karakter, pola pikir, dan kemampuan interpersonal yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Melalui organisasi, komunitas, maupun proyek kampus, mahasiswa belajar mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama secara efektif. Kemudian dalam karir masa depan, kemampuan kepemimpinan tidak hanya membuat seorang layak menjadi manajer atau supervisor, tetapi juga membantu mereka beradaptasi berbagai strategis dan memengaruhi lingkungan kerja secara positif. Dengan kata lain, kepemimpinan di masa mahasiswa adalah laboratorium yang nyata untuk membangun kesiapan profesional di masa depan. Jadi, menurut saya, pandangan saya tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan itu sangat penting. Karena kenapa? Semua orang atau semua mahasiswa itu harus dituntut agar dia mempunyai rasa leadership atau mempunyai rasa kepemimpinan yang sangat luas. Karena kenapa? Di dunia masa depan itu akan prospeknya akan sangat penting di dunia pekerjaan lah intinya tentang kepemimpinan. Kemudian saya akan menjawab nomor dua, siapakah pemimpin yang paling memengaruhi hidup saya? Jadi sini nih saya akan menjawab. Jadi Marcus Aurelius itu adalah pemimpin yang mempengaruhi hidup saya. Nah, ini saya akan jelaskan nanti dan di sini saya akan membaca terlebih dahulu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sangat mempengaruhi hidup saya melalui prinsip-prinsip kebijaksanaan dan pengendalian diri yang diajarkan. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu bergantung pada kekuasaan, tetapi pada kemampuan mengendalikan dirinya, serta berpikir jernih dalam tekanan. Ajaran tentang disiplin, tanggung jawab pribadi, dan ketahanan dalam menghadapi masalah menjadi inspirasi saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama ketika harus mengambil keputusan penting atau menghadapi suatu konflik. Keteladanan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kepemimpinan atas diri sendiri atau kontrol diri sendiri. Jadi alasan saya memilih Marcus Aurelius sebagai pemimpin yang saya inspirasi. Jadi inti awalnya saya senang membaca buku mengenai buku filosofi teras. Jadi di situ buku yang di author dari Henry Manampiring yang menjelaskan bahwa di situ mengenai sebuah filosofi. Nah, di sini Marcus Aurelius digambarkan seorang kaisar yang sangat baik, adil, dan juga jujur dalam memimpin di masa 121 hingga 180 Masehi di zaman Romawi kuno. Nah, di situ tokoh ini menginspirasi saya karena dia memang mengaplikasikan dirinya sendiri menggunakan sebuah stoicisme atau menggunakan filsuf stoik atau filosofis teras. Jadi tokoh Marcus Aurelius ini yang menjadi inspirasi saya dalam pemimpin. Kemudian saya akan menjelaskan nomor tiga di sini. Analogi pemimpin selalu terlihat dalam perspektif teori kepemimpinan. Jadi analogi bahwa pemimpin selalu terlihat berarti setiap tindakan, sikap, dan keputusan seorang pemimpin menjadi contoh langsung bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam teori kepemimpinan social learning theory, anggota tim cenderung meniru perilaku pemimpin yang mereka amati setiap hari. Selain itu, dalam transformational leadership, pemimpin menginspirasi melalui keteladanan
bukan sekedar instruksi. Sementara dalam konsep role modeling, seorang pemimpin menjadi standar perilaku yang diikuti oleh kelompok. Karena itu, pemimpin sebenarnya selalu berada di panggung. Segala tindakannya menjadi cerminan kualitas kepemimpinannya dan mempengaruhi dalam budaya kelompok. Nah, itu jawaban saya nomor 3. Kemudian di sini saya menjawab nomor 4. Nah, di sini nomor 4 adalah penjelasan singkat teori-teori kepemimpinan. Jadi di sini ada 4 teori. Yang pertama ada trait leadership theory. Di sini penjelasannya yaitu teori ini menyatakan bahwa pemimpin efektif memiliki sifat-sifat bawaan tertentu seperti kepercayaan diri, kecerdasan, ketegasan, dan integritas. Fokusnya pada karakter pribadi, bukan konteks situasi. Oke, itu adalah trait leadership theory. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori selanjutnya, transformational leadership. Teori ini menekankan kemampuan pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan mengubah cara berpikir anggota tim. Pemimpin transformasional membangun visi yang sangat kuat, memberi teladan, dan mendorong inovasi. Nah, itu penjelasan dari transformational leadership. Oke, nomor 3 yaitu servant leadership. Teori ini melihat pemimpin sebagai pelayan, fokusnya bukan kekuasaan, tetapi melayani kebutuhan anggota tim. Pemimpin tipe ini menekankan empati, kerendahan hati, dan pengembangan orang lain. Kemudian teori yang keempat, situational leadership. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan situasi, tingkat kemampuan, dan kematangan anggota tim. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai teori-teori kepemimpinan. Nah, di sini saya akan menjawab. Nah, 3 peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa. Di sini ada 3. Dimulai dari leader atau pemimpin, kemudian ada follower sebagai anggota tim, dan juga satu lagi, dari influencer atau agen perubahan. Nah, di sini akan menjelaskan dulu dari leader terlebih dahulu. Oke, di sini leader yaitu pemimpin berperan menetapkan arah, mengambil keputusan strategis, dan menjadi teladan bagi tim. Ia memberikan visi, motivasi, dan mengordinasikan anggota agar tujuan bersama tercapai. Nah, itu adalah peran dari leadership atau peran dari seorang leader. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai follower atau anggota tim. Follower memiliki peran penting dalam mendukung pemimpin, memberikan umpan balik, menjalankan tugas dengan baik, serta menjaga kerja sama tim. Kepemimpinan yang baik membutuhkan anggota yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah suatu peran dari follower atau dari anggota tim. Oke, ini yang terakhir, influencer, agen perubahan. Peran ini menekankan kemampuan mempengaruhi lingkungan melalui ide, inovasi, dan komunikasi. Seorang influencer membantu menciptakan perubahan positif di kampus melalui advokasi, kampanye, atau tindakan konkret yang memberi suatu dampak. Nah, itu adalah peran dari influencer atau agen perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu saja yang soal yang saya jawab dari kelima soal yang telah diberikan UTS. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.